Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau itu ada sesuatu yang membuat Nabi itu susah, Nabi itu susah atau ada musibah yang datang dan lain sebagainya, maka Nabi berdoa dengan doa ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mendiktekan doa itu kepada para sahabat. Jadi doa ini didiktekan sama Nabi kepada para sahabat. Dari Imam Hakim, laqanani, dalam riwayat An-Nasai, laqanani Rasulullah SAW. Ini dari Sayyidina Ali. Rasulullah SAW mendiktekan aku, mentalkinkan kepadaku haula'il kalimat. Kalimat-kalimat ini, wa amaroni inna zalabiya karbun asyiddatun an aqulaha. Apabila datang penderitaan, maka aku berdoa dengan itu. Doanya apa? Doanya la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, kalimat ini, nah ada beberapa yang dibahas. Yang jelas kalimat ini isinya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, jelas itu ucapan kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Al-Azim, yang maha agung, yang tiada apapun yang lebih agung dibandingkan Allah Ta'ala. Al-Halim, yang maha santun. Maksudnya Allah Ta'ala itu enggak langsung menghukum hambanya padahal mampu jika hamba berbuat salah. Tapi hukuman itu ditunda-tunda, ditunggu hambanya bertobat. Kadang-kadang hambanya akan diampuni jika bertobat. Al-Halim, yang maha santun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, pemelihara arsy yang agung. La ilaha illallah, pemelihara langit. Wa rabbul ardi, pemelihara bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan pemelihara arsy yang mulia. Artinya Allah Ta'ala ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat itu menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat ini menunjukkan Tuhan yang paling berkuasa, Allah. Yang paling agung, Allah. Yang paling hebat, Allah. Itu semua Allah, semuanya seperti itu. Begitu. Itu makna daripada kalimat tersebut. Makna daripada kalimat tersebut. Nah, sekarang gini. Anda lihat judul babnya apa? Babud doa, bab doa. Bab doa. Dan lewat tadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u. Nabi SAW itu berdoa. Nah, sahabat itu detail, kita aja nggak kepikiran. Sahabat detailnya bilang begini, ini kan zikir tahlil, ini kan bukan doa. Kok disebut ini adalah doa? Iya kan? Doa tuh gini, ya Allah, paringono utang lunas, itu doa. Yang punya utang berarti ini. Punya utang? Sama dengan saya berarti. Saya juga punya utang. Ini adalah doa. La ilaha illallah, zikir. Tapi ini kalimatnya zikir, tapi judulnya Nabi berdoa. Kalimatnya zikir, tapi judulnya Nabi berdoa. Nah, di sini disebutkan dari Imam At-Tabari beliau mengatakan begini. Yang pertama ada riwayat Nabi SAW itu membaca zikir itu dulu, kemudian berdoa.
Baca zikir ini dulu kemudian berdoa. Zikirnya dibaca dulu sama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdoa begitu. Kemudian ada riwayat lain lagi yang mengatakan begini. Yang mengatakan seperti ini bahwasanya itu zikir. Itu zikir bukan doa, tapi itu menduduki kedudukannya doa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan disampaikan sama Nabi dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utiya sa'ilin." Barang siapa yang dia sibuk zikir sampai enggak minta. Sibuk zikir sampai enggak minta apapun. Maka kata Allah, aku akan berikan kepada dia lebih hebat dibandingkan yang diminta oleh orang-orang yang sibuk minta tapi enggak zikir. Paham ya? Nah, itu menunjukkan bahwa zikir ini sebenarnya dalam zikir ini juga terkandung permintaan. Terus lalu kita ngamalkan gimana, Be? Dua-duanya. Zikirnya dibaca, setelah itu kita doa, segitu aja. Ini doa untuk menyingkirkan segala macam penderitaan hidup. Untuk menyingkirkan segala macam penderitaan hidup. Berapa tahun lalu, lama 10-12 tahun yang lalu itu, kita masih ingat itu ketika Khatmul Bukhari di Masjid Riyadh, doa ini dibagikan kertasnya. Bagian kertasnya itu biar orang hafal. Ini doaul karbi, doa untuk menyingkapkan segala macam penderitaan. Dan ini doa diamalkan turun-temurun oleh para ulama. Beroleh para ulama. Ini di sini kita mengumpulkan ada beberapa kisah yang terkait dengan doa ini. Terkait dengan doa ini. Itu pernah dikisahkan oleh Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ketika tinggal di Asbahan, di sana ada orang tua, seorang ulama tapi sudah tua. Namanya Abu Bakar bin Ali, Syekh Abu Bakar bin Ali. Beliau itu mufti yang berfatwa. Suatu hari mufti yang tua yang soleh ini, ada orang yang nggak suka. Akhirnya orang ini membuat fitnah sampai akhirnya dia dipenjara sama raja. Ulama soleh ini nggak salah, tapi dipenjara sama raja. Maka ketika itu Abu Bakar Ar-Razi lihat itu kan prihatin. Dan beliau akhirnya bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW dalam tidurnya. Rasulullah dan malaikat Jibril ada di kanannya Nabi SAW. Jibril ketika itu menggerakkan mulutnya terus bertasbih dan tidak berhenti sama sekali. Ketika itu Nabi berkata kepadaku, katakan pada Abu Bakar bin Ali, yad'u bi du'ail karbi alladhi fi sahihil Bukhari hatta yufarrijallahu anhu. Katakan sama Abu Bakar bin Ali ya, itu ada doaul karbi di kitab Sahih Bukhari. Doa dengan itu terus sampai Allah Ta'ala menyikapkan segala macam permasalahannya. Anda bayangkan ini ulama itu kalau soleh, yang nolong nggak nanggung-nanggung, langsung Nabi Muhammad SAW. Fasbah tuh begitu aku bangun tidur, fa'akhbartu, aku kabari dia, fada'abi, dan dia doa dengan itu, falam yakun illa qalilan hatta ukhrijah. Baca sebentar, gak lama dikeluarkan dari penjara. Itu karena membaca doaul karbi. Doa karbi ini, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu doa yang luar biasa itu.